Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Kembali di pagi menjelang siang hari ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan ya. Dengan program kita yaitu Pojok IKM nih di siang pagi menjelang siang ya di edisi hari ini. Selasa 29 Desember 2020. Tentunya dengan narasumber-narasumber kita dari pelaku IKM di Kabupaten Tengah Laut ya teman-teman ya. Baik, untuk di pagi hari ini, jika kalian ingin dialog interaktif bersama narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini, bisa aja telepon atau via chat ya di via WA kita atau di via SMS juga bisa ya. Oke, di 0811 5012 304 di 0811 5012 304 ya, jika kalian ingin dialog interaktif nih bersama narasumber kita di pagi hari ini. Baik, dan kami juga live streaming ya teman-teman di IG-nya yaitu @radiotuntung_pandang ya, dan juga kami di websitenya ada juga di tppm.tanalautcap.co.id. Oke, baik, untuk di pagi hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu ada Ibu Eni ya Bu ya, Sulistianingsih. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih hari ini nih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk tempat tanggal lahir beliau Madiun 12 April 1964. Riwayat pekerjaan beliau pengelola pengrajin purun Desa Liang Anggang ya, dan riwayat pendidikan S1 PAUD. Dan nomor 2-nya ini ada Bapak Juriansah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk teman tanggal lahir beliau Banjarmasin 13 Oktober 1977. Riwayat pekerjaan nelayan perikanan ya. Dari pendidikan sekolah dasar. Oke, baik. Dan kita lanjut langsung nih ya ke narasumber kita yang pertama, ada Ibu Enika Sulistianingsih. Oke Ibu, bisa diceritain nih usaha Ibu apa aja sih Bu di pagi hari ini menjelang siang? Bisa diceritain Bu dari asal mulanya membuat usaha ini, terus membuat kelompok ini Bu, gimana tuh ceritanya nih Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya pengrajin purun di Desa Liang Anggang itu merupakan pelaku mandiri. Jadi mereka tuh sepertinya pengrajin yang memiliki kelompok kerja sendiri-sendiri begitu, tidak dikelola gitu. Kemudian alhamdulillah pada tahun terakhir ini kami berusaha untuk bagaimana agar pelaku mandiri itu bisa kami kelola agar bisa berkembang lebih baik, begitu. Dan alhamdulillahnya lagi, dengan adanya Bapak pembekal kami yang baru ini, yang sepertinya memang kami dari awal mempunyai komitmen ingin mengangkat pengrajin purun di Desa Liang Anggang ini agar penghasilan dan kehidupan mereka lebih bagus begitu. Jadi, dan sekarang memang pengrajin purunnya itu tidak lagi sendiri-sendiri. Jadi kami sudah punya kelompok yang kami bentuk sehingga ada ketua, ada sekretaris, ada bendaharanya, sehingga memang betul-betul terkoordinir. Ya, ada organisasinya ya Bu ya. Jadi terstruktur kata orang itu. Iya, terstruktur. Ya, oke, baik. Jadi nih Bu ya, dari Desa Liang Anggang ini mungkin dari purun ini banyak sekali Bu ya, nampaknya ya, saya tahu ini Bu ya. Nah, jadi untuk ini kan per kelompok nih Bu ya. Jadi itu apa banyakan gitu membuatnya atau gimana dalam sehari itu Bu? Berkumpul atau gimana membuat dari tas purun ini atau dari produk-produk Ibu yang Ibu buat? Iya, seperti yang sudah pernah seperti bagul, kalau misalkan ada pesanan yang dalam jumlah banyak, itu memang kami bagi, jadi tidak hanya 1 atau 2 orang aja. Di dalam kelompok itu terdiri dari beberapa pengrajin. Kalau jumlah pesanan itu banyak, kami bagi. Jadi misalkan yang di sebelah sini sekian, sana sekian, jadi tidak menumpuk begitu. Jadi merata semua kebagian, karena memang
pengrajin purun di Desa Liang Nganggang ini hampir satu desa, Hampir terutama satu di desa. RT 1, RT 2. Ya. Kelompoknya itu jumlah orangnya berapa sih Bu dalam satu kelompok Bu? Satu kelompok bisa 10 sampai 15 orang. Kalau ini nih rekan dengar mau pesan banyakan siap aja berarti ya Bu ya? Insya Allah kami siap. Siapnya. Oke. Nah, dari yang Ibu produksi selain dari tas purun yang Ibu bawa di pagi hari ini apa aja nih Bu? Yang bisa diceritain Bu yang dibawa ini mungkin? Ini selain tas purun, kami membuat juga tas untuk fashion. Oke. Ini tas untuk fashion. Kemudian ada yang untuk tempat botol. Ya, ini untuk tempat botol. Tempat botol Ini, ya, oke. ini kemarin juga karena berdasar ada pesanan. Alhamdulillah memang ini sudah semuanya memang bisa, cuman karena nggak ada pesanan jadi nggak ada yang bikin. Oh, nggak ada Pas yang ada bikin. pesanan lalu rame-rame Oke. bikin ini. Ya. Jadi pas ada pesanan aja lalu dibikin ya Bu ya? Iya, tapi sekarang kami bikin karena dikelola oleh BUMDes jadi nggak Oh, takut, BUMDes ya, nggak jadi- takut untuk Nggak laku gitu kan? nggak laku, Oh, ya karena Sudah di di- stok duluan. iya. Iya. Kemudian kami mencoba untuk membuat besek. Nah, besek dari Kalau ini purun. kalau saya lihat dari untuk penyimpanan tape gitu biasanya kan. Iya, tapi ini juga bisa digunakan kalau ada acara hajatan, Mas. Saya tahu itu. Kan daripada kita pakai styrofoam, kan baik lebih yang- ramah Iya. ini. Iya. Jadi ramah ini dan awet juga nih Iya, yang ini Bu sih. Iya, alhamdulillah. Ini kemudian dari pengrajin kami ada mempunyai gebrakan baru, boleh dikatakan gebrakan wes, baru. gebrakan baru. Apa nih, Bu? Daripada Penasaran. nah, gini Mas, Iya. di Desa Liang Nganggang itu kan banyak sekali pabrik atau perusahaannya. Iya, Nah, betul. kemudian limbah-limbah dari perusahaan, limbah plastiknya yang saya maksud. Nah, limbah plastiknya itu daripada terbuang dan plastik kan memang bertahun-tahun tidak akan membusuk. Iya. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan pengrajin kami, jadi limbah plastik itu tadi dibeli. Oke, dibeli. Kemudian di tangan para pengrajin Oh, berubah jadi kayak menjadi gini tas. Iya. Oh, bagus nih Bu warnanya Iya. nih. Padahal ini kalau Mas melihat aslinya nggak bagus, nggak seperti ini. Tapi dengan di tangan para pengrajin Desa Liang Nganggang, disulapnya yang plastik nggak bagus tadi bisa menjadi benda-benda yang sangat bermanfaat dan punya nilai jual. Punya nilai jual Iya. ya Bu ya. Oke. Nah, untuk membuat dari tas purun mungkin dari ini, dari tas yang untuk epok kata orang dulu Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Nah, itu perlu dalam berapa jam Bu membuat ini Bu? Kalau yang purun pembuatannya lebih mudah dibanding dengan plastik. Karena tingkat Oh, kesulitannya ada juga yang plastik ya. Oke. tingkat kesulitannya para pengrajin Desa Liang Nganggang bisa membuat bakul-bakul atau tas gini yang dari plastik bisa juga. Cuma tingkat kesulitannya lebih tinggi karena ini tajam kan. Iya. Nah, jadi bisa melukai gitu. Jadi harus ekstra hati-hati lah. Hati, ya. Ya. Oke. Makanya pembuatannya tidak seperti kalau membuat bakul. Dalam sehari kalau bakul yang biasa yang polos satu orang bisa 4 sampai 5 untuk bakul sedang. Bakul sedang. Iya, untuk bakul sedang. Kalau yang seperti ini sehari mereka bisa membuat 5. Satu orang. Satu orang. Oke. Nah, ini Bu yang saya pertanyakan lagi nih. Ini cara buatnya atau belajar buat dari tas purun, dari yang ada yang plastik itu tadi epoknya atau mungkin ini. Nah, itu belajarnya dari mana Bu? Dari kelompok itu sendiri Bu? Alhamdulillah sebelumnya kami sudah dapat pelatihan. Jadi pada tahun 2017 apa 16 gitu ya. Seingat saya dulu pernah di Desa Liang Nganggang diadakan pelatihan pengrajin purun. Nah, dari sekitar 20 yang dilatih, alhamdulillah hampir separuh itu yang betul-betul menguasai teknik-teknik yang diajarkan gitu. Jadi terima kasih banyak karena dengan diberikan pelatihan mereka yang sama sekali membuatnya tuh asal-asalan. Karena memang saya lihat kalau dulu mungkin asal-asalan dulu ya Bu ya, nggak bisa ada teknisnya. Iya betul. Dengan diberi bimbingan, diberi pelatihan, alhamdulillah mereka bisa berinovasi, membuat yang lebih bagus begitu. Iya. Nah, rate harganya nih Bu, dari yang terbesar mungkin sampai yang terkecil berapaan nih?
harga yang harganya itu berkisar antara yang ada ya. Iya, yang ada aja. Dari 2.500 sampai 25.000. Oh, terjangkau banget nih Bu ya. Sangat terjangkau. Tapi kalau sudah nanti direnov lagi, diberi pernik-pernik. Oh, ada lain juga tuh. lagi. Iya, lain Mungkin lagi. inovasi ke depannya ya Bu ya. Iya, Ya, seperti pernik-perniknya itu. ya. Nah, untuk penjualan sendiri sampai mana nih sudah Bu? Alhamdulillah untuk penjualan kami masih mengandalkan lewat online. Kemudian karena dari online itu akhirnya kan ada yang mengenal. Iya. Lewat online itu juga saya dapat pesanan dari teman-teman saya dulu yang sekolah yang di Jawa. Cuman yang menjadi kendalanya mereka mintanya itu diberi langsung dikasih kain di dalamnya. Dikasih kain. Iya. Ya, dikasih kain. Ada sih yang saya kasih kain. Cuman harga berbeda nampaknya. Harganya berbeda gitu. Kan misalkan kita beli ini harga 25 gitu ya. Saya kasih kain itu paling tidak sudah 60-an. 60-an. Gitu. Jadi kalau penjualannya alhamdulillah sampai keluar Jawa dapur nasional dan mungkin ya Bu ya. Belum berani saya mengatakan nasional ya. Okay. Tapi karena itu saya baru mengenalkan ke teman saya dan teman saya tertarik lewat Purun ini. Sudah saya kirimkan 5 varian. 5 varian. Dari yang kecil sampai yang besar. Tapi mereka mintanya rata-rata yang begini. Yang bercorak. Okay. Yang bercorak. Oke. Nah, untuk media sosialnya nih Bu, bisa dibocorin mungkin media sosialnya apa? Kalau mau pesan di mana gitu, ada nomor HP-nya kalau boleh gitu Bu. Iya, kalau sementara ini memang lewat HP aja, kami belum punya sosial medianya. Iya, begitu. Jadi lewat WA aja. Lewat WA. Iya, gitu. Okay. Pesannya dari Kabupaten Tanah Laut, cara pesannya juga seperti itu. Lewat WA aja dulu. Lewat WA aja. Belum bisa diberikan WA-nya tuh Bu atau gimana? Nomor WA-nya berapa? Bisa. Kalau mau pesan lewat saya langsung karena yang mengelola ini bendaharanya saya. Oke. Itu bisa langsung aja ke WA ke 0821 5829 1393 dengan Ibu Eni. Ibu Eni, iya. Oke. Nah, kalau pemesanan nih Bu dalam jumlah yang sedikit mungkin dari satu aja beli satu, nah itu boleh nggak? Tapi jaraknya jauh. Gimana tuh Bu? Boleh nggak dari Ibu sendiri? Jauhnya tuh kira-kira masih di Kalimantan aja atau keluar? Kalimantan dulu deh, boleh nggak? Boleh banget. Boleh nggak? Bisa. Oke, baik. Itu teman-teman sepenggal cerita ya dari ibunya ya, atau yang usaha ibu ini yang ibu rintis bersama kelompok-kelompok yang lain ya di Desa Liang Anggang, mungkin dari purun-purun yang berinovasi ke depannya, dan ini tadi ada juga dari plastik ya Bu ya yang Ibu manfaatkan. Ya, oke. Nah, kita ke Bapak Juriansah lagi nih. Halo. Ini saya penasaran sama produk-produk yang Bapak bawa nih apa nih Pak di pagi hari ini Pak? Itu produk udang tuh. Udang ya? Kerupuk dari udang. Kerupuk udang. Oke. Ini pengerjaannya dalam sehari dapat berapa sih Pak dalam kerupuk udang ini Pak? Kalau kami itu 30 kilo dapat. 30 kilo dapat. Tergantung cuaca. Oke, nah ini kan udang nih Pak ya. Ini pakai udang laut ya. Iya. Nah ini sendiri kerupuk udang UMD ya, usaha mandiri. Berarti ini kelompok juga atau mungkin? Itu kependekan kelompok tuh Nam. Singkatan aja ya. Oke. Nah ini di mana sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Tanjung Dewa ya. Ini ada komposisinya udang dan rasanya spesial ya. Boleh didekatin katanya Pak. Nah begitu. Nah ya. Nah ini Pak dari segi komposisi atau mungkin dari bahan Bapak ini mungkin menstok dari nelayan atau Bapak mencari sendiri gitu? Langsung nelayan ya Pak ya. Jadi cari dulu undangnya baru dibuat di rumah atau gimana? Udah beli kita di nelayan. Oh, beli di nelayan ya. Langsung ya. Nah, untuk pengerjaan sendiri Pak, itu dibantu berapa orang sih Pak? Orang 5-6. Orang 5-6 ya. Jadi susah nggak sih? Lumayan. Kupas udang dulu kan. Oke. Kendalanya nih Pak, usaha kayak gini nih apa sih Pak kendalanya gitu? Kendalanya cuaca itu.
Cuaca ya, oke. Nah, ini kan yang saya tahu ya Pak ya dikeringkan dulu kan dari mulai keripik nih. Nah ini pengeringannya sendiri gimana nih Pak? Dalam cuaca yang saat ini nggak mendukung atau kan sering hujan, sering panas, gimana tuh Pak? Menanggapinya dari Kalau cuaca hujan tuh ya disimpan aja. Nggak bisa diatasi kecuali ada itu apa tuh? tempat pemanas itu Pak. Oh, open ya, open tersendiri ya. Oke, baik. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu nih, kalau mau beli kerupuk udang ini ada nggak di mana aja gitu, Bapak stoknya? Itu belum ada di toko itu. Langsung pesan aja orang biasa. Jadi kedepannya ada inovasi nggak sih kalau mau nitipkan ke warung-warung di Kota Palehadi gini mungkin? Ini kan menuju ke sana, ke arah sana awal tahun nanti. Kita banyak nanti yang mau bikin amplang, stik udang, masih banyak. Oke, jadi selain keripik ini Pak, ada lagi nggak varian-varian lain? Untuk sementara ini itu biasanya dari ikan, kerupuk ikan, amplang. Ini lagi menuju ke arah sana. Nah harganya nih berapaan nih dari keripik? Sama aja nih ya? Yang itu kemasan ini 15.000, Yang ini 15.000, terus 14.000 yang itu. Oh oke. Ini kalau beli banyakan atau satuan sih Pak? Karena Satuan yang itu harga satuan. kalau banyakan, nah itu banyakan kan dari kerupuk-kerupuk ini boleh tahu nggak berapa paling banyaknya gitu boleh besar? Orang beli kan? Orang beli 100 bungkus, 100 bungkus. 5 kilo biasa, 25 bungkus, 50 bungkus. Oke, karena yang dulu pernah datang sini Pak ya, pengalaman nih ya. Jadi sama juga di daerah Bapak situ kan. Beliau ini kalau kami ini mau pesan gimana nih Bu? Iya boleh aja katanya kan. Cuman harus banyak Pak aja katanya. Berapa tuh? Anggapan 25 dua karung ini nih Pak. 2 karung cuman besar. Jadi kami terkejut, nggak bisa satuan nampaknya. Jadi di tempat Bapak ada satuannya ya. Jadi tenang aja nih para terjamin. Oke. Nah, itulah teman-teman. Dari sini juga sudah ada PIRT-nya nih. Iya, Pak ya? Ya. Sudah ada itu. Udah ada ya. Nah, kalau mau beli nih, Pak, kemana nih menghubungi nih? Itu ada nomor telepon di situ. Oh iya, di 0823 ya, teman-teman ya. Di 0823 5306 2262. Jadi hubungin Pak Juhriansah ya di pagi hari ini kalau kalian mau nyicipin ciri khas kerupuknya dari Desa Tanjung Dewa ya Pak ya. Oke, nih mantap nih teman-teman kalau di pagi-pagi gini kan makan kerupuk bukan keripik ya. Kerupuk udang. Bikinnya manual ada Pak. Bikinnya manual kan Pak? Manual masih. Bikinnya manual. Punya alatnya. Iya, alat rumah tangga itu sementara. Oh iya. Pakai open katanya Trimang. Itu kalau yang punya itu kalau bisa ini opennya belum ada. Oh open, ini open anu itu ya kayu dari kayu mungkin ya Pak ya. Iya. Oh oke. Dijemur biasa aja. Kalau hari ini kan istirahat tuh bikin, nggak bisa bikin. Oke. Ada mengajukan proposal tadi tes buat Ada dulu ada. ada. Mudah-mudahan tahun 2001 ini. Oke. Mudah-mudahan didengar ya Pak ya. Oleh dinas terkait. Oke. Nah, iya. Ini tahun berapa sih Pak Bapak merintis usaha ini Pak dari bersama kelompok-kelompok dan teman-temannya mungkin dari UMD usaha mandiri ini? Kalau bikin ini sudah lama, tahun 2005. Dulu kan waktu itu bantu-bantu orang tua. Ya. Bantu orang tua setelah terus jalan bikin. Kadang ikut orang kan ambil mau potong-potong. Nggih. Di tempat ada sepupu juga di sana. Selama belum ada kemasan ini dulu. Terus tahun 2016 17 kan mungkin itu dikenalkan sama teman sana sama itu Kayak ini nih bagus ya. Ibu Rina ya. Oh iya. Digabung katanya ada kena nanti ya datang ke sini. Terus melihati dulu usaha Bapak kayak gimana. Iya. Ya gitu kan Pak. Terus
ketemu kan sama ibu apa ya itu, ibu Maya dulu yang Iya, iya. di mana itu di Dekra. Dekra ada juga. Ibu Putri juga. Ya itu langsung diajari sidin, dibimbing. Oh, oke, dari dinas terkait ada juga ya Pak ya. Jadi iya. ada apa perannya mungkin dari usaha-usaha yang Bapak kembangkan. Dulunya kan itu bungkusannya bekas gula, kemasannya nggak bagus itu. Oh, yang beli Biasa aja itu ya. yang bungkusan gula Jadi kan itu bimbingan beliau-beliau itu. Oke, oke. Terus perikanan juga, ketahanan pangan juga. Oke, teman-teman. Jadi peran dari dinas terkait ada ya, dari segi pembungkusan ya Pak ya, dari segi pemasaran juga ada ya Pak ya. Masalah dia Hari ini ya Pak ya, promosi kan. Oke, nah ini kan spesial, enak dan gurih ya. Nah itu 200 gram. Ini apa 200 gram semua atau gimana sih Pak? semua 200 gram. Oh, oke. Isinya sama. Produksi Mama Faisal. Nah, itu yang brandnya nih Mama Faisal nih. itu yang dikenal orang tuh. Oh, oke. Jadi ke Tanjung Dewa cari aja produksi Mama Faisal ya. Iya, betul. Oke. Siapa ini, Pak? Apa ya? Siapa itu? Siapa? Mama Faisal tuh istri, Faisal tuh anak. Oh, jadi nggak ada bini dan anak. Oke. Karena ini kita sudah di pertengahan acara nih Mang, kita lanjut ke lagu dulu nih sambil dengerin lagu yang hits nih. Kembali lagi teman-teman di pagi menjelang siang hari ini kita di program Pojok IKM ya, dengan narasumber kita dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut tentunya. Dan jika kalian ingin dialog interaktif ya bersama narasumber kita di pagi hari ini, bisa aja tuh telepon atau via chat di nomornya di 0811 5012 304 ya teman-teman ya. Dan kami juga di live streaming nih di Radio Tuntung Pandang @Radio Tuntung Pandang ya. Dan siaran kami juga bisa Anda ikuti di websitenya di tpfm.tanalacap.co.id. Oke, baik, kita lanjut ke Ibu Enyika Sulistianingsih ya. Oke, agak susah nih Bu ya. NYK. Eni begitu aja. Eni gitu aja. Eni aja ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu, saya mau tanya nih peran serta dari dinas-dinas terkait, mungkin dari yang ini kan bekerja sama dengan dinas Disnakerin, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Nah peran serta dari mereka untuk mengembangkan usaha-usaha Ibu, mulai dari merintis, mungkin dari pemasarannya. Nah itu seperti apa itu Bu? Oke, terima kasih. Peran serta beliau-beliau yang ada di atas ini alhamdulillah sangat besar sekali, karena selama ini kan kami nggak ngerti apa-apa ya gitu. Seperti mohon maaf dengan tidak mengesampingkan rasa hormat saya kepada beliau-beliau yang sudah membimbing kami di Desa Lianganggang. Saya sebutkan aja baru Ibu Putri dulu ya. Karena karena saya dekat sama Ibu Putri ya. Kebetulan baru-baru ini Ibu Putri itu perannya selain membimbing kami di masalah pengrajin purun dan di yang baru saja di Desa Lianganggang ada tentang posyantek. Jadi saya lihat begitu sibuknya Ibu Putri selain mengurusin, padahal posyantek di situ kan para pemuda-pemuda ya, dan mereka baru boomingnya, ingin membangun usaha juga ya. Mereka kan baru menciptakan mesin untuk mengepres purun supaya kami bisa kerjasama di bawah naungan BUMDes gitu. Jadi Ibu Putri nggak capek-capeknya gitu, beliau datang seperti yang baru-baru ini beliau datang pengen langsung melihat langsung seperti apa sih yang tempat pengrajin purun ini. Memang kami belum punya tempat khusus, maksud saya punya bangunan sendiri gitu, memang belum ada. Jadi kami baru menggunakan salah satu warga, salah satu warga di situ tempat berkumpulnya para pengrajin untuk membuat pesanan-pesanan. Dan alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan Desperindak yang membantu. Kemudian pemasarannya, kemudian kami taruh benda-benda ini di Diskra
Oke, dekranasnya ada juga Nggih, ya Bu ya. Oke. dengan di situ kan orang jadi tahu gitu. Alhamdulillah perannya Mbak Nia juga bagus di sana karena saya yang sering ditelepon oleh Mbak Nia kalau misalkan pesan ini kok lambat Bu gitu-gitu. Iya. Jadi saya jadi kenal kan jadi mohon maaf Mbak gitu. Kadang-kadang kami ini kebentur ke bahan baku. Oh, oke, keterbatasannya itu Ibu ya. Nggih, ke bahan baku. Jadi terima kasih sekali, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu tapi terima kasih dengan bimbingan beliau-beliau yang ada di Yang turun langsung mungkin yang ya. turun langsung ya. Jadi modelnya nggak hanya instruksi aja gitu, tapi beliau langsung turun ke lapangan. Jadi melihat Ciptakan ide langsung baru juga. ya gitu, memberikan saran langsung dan para pengrajin ini senang gitu loh didatangi itu kayaknya. Pokoknya senang tuh Bang, namanya orang kampung didatangi orang dari kota dan mereka mengira yang datang tuh bukan pejabat-pejabat gitu. Jadi makanya saya terharu waktu Ibu Putri mau datang langsung ke rumahnya warga ini pas mereka lagi bikin juga. Jadi saya bilang, nah ternyata ada juga yang nggak hanya isapan jempol aja gitu loh. Iya. Rumah yang buruk nih didatangi gitu. Nah nggak apa-apa, beliau kan nggak memilih rumahnya, tapi Kinerjanya mereka dari segi kualitasnya itu kan. Jadi kami terima kasih sekali, pemasarannya kami dibantu gitu. Pemasarannya kami dibantu. Jadi terus kemudian kami dilatih, insya Allah kami dengar Ibu Putri juga ada bilang tahun 2021 ini sepertinya nanti yang ditekankan pada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi makanya kami alhamdulillah sekali, mudahan dengan adanya itu tadi kemampuannya malah semakin bagus gitu. Karena kan baru 2-3 orang aja, jadi memang harapan terutama ini harapan Bu Putri dulu ya, karena kan Bu Putri yang harapan Bu Putri untuk supaya tidak mengecewakan yang pesan, karena memang terus terang aja yang pengrajin purun di Desa Lianganggang tuh yang bisa bikin seperti rijing-rijing gini nggak semuanya bisa. Nggak bisa semuanya. Ini agak sulit. Orang-orangnya aja yang bisa. Jadi dengan pelatihan nanti kami juga berjanji mudah-mudahan para ibu-ibu pengrajin di Desa Lianganggang bisa meningkatkan kemampuannya. Sama kami juga punya kendala, boleh nyampaikan? Boleh ya? saja Bu, silakan Bu. Terbuka aja di sini Bu untuk usaha-usaha. Kami punya kendala satu Mas, yaitu masalah warna. Pewarnaan purun. Seperti kemarin sebenarnya rasa malu gitu. Kami kan dipeseni kan minta yang corak gitu dari Mbak Nia dari sini. Mintanya sekitar 180-an. 180-an. Sebenarnya seandainya pewarna itu ada, bisa. Oke. Nah, pas kami sudah berusaha juga mencari sama ibu pembekal ke sana kemari, pas dapat itu tapi sedikit sekali. Waktu dibikin cuman kalau di desa itu satu ikatan gitu namanya satu bidas. Satu bidas. Satu bidas itu cuman cukup mampu membuat sekitar 30 bakul aja, bakul aja. Okay. Sedangkan mendesak kan di sini mendesak yang diminta berwarna corak, sedangkan kami keterbatasan dari warnanya itu. Ya, makanya kemarin saya juga mengeluh sama Ibu Putri. Saya bilang sama Ibu Putri, kami ini kendalanya di warna Bu Putri gitu. Nah, kemana sih seharusnya kalau nyari supaya gampang gitu. Nah, kan saya sendiri juga awam gitu. Nah, saya pengen menyenangkan, membahagiakan para pengrajin purun, tapi saya nggak ngerti juga kemana nyarinya gitu. Alhamdulillah Bu Putri ada memberi solusi, katanya di Banjarbaru di Kampung Purun ada. Di Kampung Purun. Terus Ibu Putri juga bilang saya ada nanti sedikit nanti saya kasih. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti dapat dari Ibu Putri juga gitu. Soalnya pengrajinnya juga mengharap kalau dapat mau diwarnai gitu loh. Kalau ada pemesan nggak nubruk-nubruk gitu. Kan selama ini kalau ada pemesan baru bingung gitu. Karena kalau sudah ada duluan kan siap gitu. Siap ya Bu. Jadi ada pemesan siap gitu. Siap aja langsung ya. Terima kasih juga Ulun mewakili para pengrajin purun di Desa Lianggang. Terima kasih banyak. Mudahan yang mendengar pagi ini menjelang siang ini pokoknya gimana ya mau sampaikan rasa hormat saya. Terima kasih banyak karena sudah dibimbing sehingga pengrajin purun di Desa Lianganggang ini bisa terangkat ya Bu ya, dari segi pemasaran atau dari apapun itu kualitas. Sekarang ini jadi dipandang gitu loh Mas. Jadi untuk dari Desa Lianganggang ciri khasnya
Kampung Purun. Iya, Gitu kan? alhamdulillah, insya Ya, Allah insya Allah mudahan, ya, Bun, Bu. insya Allah harapan kami seperti Iya. itu, iya. Mudah-mudahan gitu Bu ya. Pengen juga maju seperti orang yang bikin sasirangan, jadi kami punya ciri khas, kami purun Iya, gitu. kami Purun. Inge. Tambang Ulang kan Sasirangan ya. Inge. Iya, kayak gitu. Peluang usahanya. Ya. Peluang usahanya, sekalipun tidak menutup, kami juga punya kelompok sasirangan. Oke. Kami juga punya kelompok sasirangan karena kami juga dibimbing juga. Dibimbing juga. Iya, dibimbing Oke. juga pelatihan sasirangan, dan kami sekarang dengan diketuai oleh ibu pembekalnya sendiri, kami sudah memiliki Alvina Sasirangan. Alvina Sasirangan Iya. juga ya. Insya Allah kami gebrakan pertama mau bikin untuk apart-apart dulu di desa kami dulu. Nanti kalau bagus, insya Allah mudahan ada pemesanan dari lain gitu. Pernah Bu, saya lihat Bu ya, tas purun seperti ini juga disandingkan dengan Sasirangan. Itu dari Ibu sendiri ada nggak Bu? Iya, Berpikiran kayak gitu Bu? Kebetulan di Desa Lianganggang sendiri dengan kami kerjasama juga dengan Ibu Yeni Collection. Collection. Jadi oke. mengambil bakulnya yang masih polos, nggak ada apa-apanya, kemudian sama beliau disulap sama Ibu Yeni, dikasih pernik-pernik kain sasirangan, dikasih bunga-bunga apa, jadinya cantik. Dari yang cuma harga 5.000 sampai 7.000 gitu, bisa menjadi 75 sampai 100.000, tergantung dari tingkat rumitnya. kesulitan Iya. rumitnya tadi. Iya. Gitu. Jadi kerjasama, tidak Kerjasama. sendiri. Iya. Nggak sendiri ya Bu. Nggak, Jadi nggak. Untuk ini kan dari pelaku UKM di Kabupaten Tanah Laut kan harus ada hotnya, himbau olah tanah laut ya bukan ya, dan ada juga gelianannya, gerakan membeli punya kawan. Jadi dari semua itu bisa bekerja sama dari Iya. pelaku UKM di Kabupaten Iya. Tanah Laut. Nah, Iya. oke, itu dari penjelasan Ibu ya, dari peran serta dari Dinas Kerin untuk usaha-usaha Ibu yang dirintis bersama kelompok di Desa Lianganggang tadi Iya. Ibu ya. Oke, semoga Lianganggang ini menjadi desa berciri khas Kampung Purun. Amin, nantinya. amin, Oke. alhamdulillah. Nah, amin. untuk Bapak Juriansa nih Pak, seperti apa nih Pak peran serta dari Dinas Kerin untuk Kalau peran usaha? ini sangat berperan itu yang tadi Oke. mulanya tidak ada izin kan, sudah ada izin. Sudah izin ya Pak ya? Gratis, dibantu beliau-beliau itu. Ada bedanya sama ibu ini, sangat membantu beliau. Sangat membantu. Dari Dinas Perikanan Ketahanan Pangan. Kemarin kan dibantu kan berangkatkan ke Malang. Belajar ya Pak ya? Studi banding kayaknya. Oh, sudah dibanding. Oh, ya. Sama aja Pak, belajar juga tuh. Iya. Ya, Oke, berapa hari tuh Pak kemarin Pak? 3 hari mungkin. Jadi di sana belajar apa aja tuh Pak? Studi Lihat- banding apa? Dilihat produk, cuman produk kita ini yang disenangi sana. Oh, oke. Jadi respon masyarakat sana, Di sana oke nih. yang- Wah, Keren. Asli barangnya katanya. asli barangnya lah. Oh, mantap. Ah, iya. Sudah ada pesanan Pak? Banyak sudah pesanan ini tuh ada di luar tuh, ada yang pesan dari Malang itu, cuman belum ditaruh kan mau nyepat ke sini. Oke, nah, pemasaran paling jauh dari mana nih? Apakah dari Malang aja atau dari mana mungkin? Aceh. Waduh, Sumatera, sampai Sumatera. Oh, gue nasional juga nih ya. Nggak tahu, cuman yang pesannya 5 kilo, 4 kilo kirim sama pos. Nah, itu ongkos kirimnya sama juga nggak sih, Pak? Iya, hampir sama harganya itu, tapi orang aja kirim katanya. Kan keluarga-keluarga tuh kan yang datang di sini mungkin dia telepon tuh, ada nomor telepon. Jadi telepon aja ya kan kalau mau pesan ya. Atau dari dinasnya kan sharingnya dia. Oh iya, makanya beliau-beliau itu yang berjasa. Pertama kan pameran. Pameran, oh iya pameran di bawah juga ya. Di Kranas ini yang dulu pertama perikanan juga. Itu Oke, jadi selalu dipromosikan dari dinas-dinas terkait ya Pak, dari UMD, Usaha Mandiri Kerupuk Udang, Produksi Mama Faisal. Nah, Itu Bang brandnya ya kan, Mama Faisal. Kalau untuk ini bisa dibilang pahlawan itu bukan dinas-dinas itu. Soalnya bagi kami, Oke. bagi kami kan pengusaha yang di ujung-ujung itu yang belum apa-apa, Jadi terangkat apalah, sudah sampai ke luar daerah juga. kan dulu kan kita pekerja, sekarang memperkerjakan. Mantap ya. Nah itu ilmunya belum dapat Ulun. Jadi bisa dicontohkan Wiki kayak Pak. Dulu kan kita pekerja kan bantu-bantu, sekarang memperkerjakan orang itu. Jadi belajar dari Ya berkatkan beliau-beliau itu yang dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan sama di Kranas, dah itu. di Kranas Ibu Putri, Ibu Maya, Ya. beliau itu Disnakerin, Jola. jarang ke kantor jadi kita Kan apa Pak? cuma tahu namanya aja. Iya. Tamunya di mana Pak? Tetamunya di mana aja? Tamu
Atau mungkin ke kantor pernah. kantor udah. pernah. Jadi Tapi mengurus PRT-nya ya Pak ya. beliau tuh di kantor kesehatannya itu beliau itu yang ngurus semuanya. Jadi dari dinas tersebut Mang yang mengizinkan ya. Mengurus izinnya jadi nggak ribet-ribet ya Pak ya. Kita kan bingung orang kampung. Iya. Karena sudah enak ya pelayanan di dinas-dinas terkait. Lumayan. Sudah. Ramah kan orangnya. Alhamdulillah berarti. Itu yang mantap. Nggih. Ada permintaan nggak Pak? Apa? Depannya, Pak? Permintaannya Pak, harapannya gitu ke depan dari dinas-dinas terkait. Nah, Kalau ini kan tadi sudah dari Ibu Eni kan pewarnaan tadi kan ya yang susah. Nah, beliau sudah ngomong langsung sama Ibu putrinya katanya. Nah, nah dari Bapak sendiri apa nih? Kalau bagi kami kan untuk khusus ini pengrajin ini kekurangan itu mungkin pasti ada. Iya, Mungkin hampir semua kekurangan. Soalnya ini baru yang dibina beliau ini kelompok Oke. yang terbaru mungkin. Terbaru ya. Kalau yang dulu kan sudah ada alat mungkin bantuan beliau. Kalau kita kan sementara ini belum Oke. ada satupun. Terkait permodalan mungkin juga Pak ya. Permodalan kan bisa jadi juga. Hmm. Yang penting fasilitas. Fasilitas ya Pak yang penting Yang ya. sudah beliau tuh tahu lah kekurangannya. Semoga didengar ya. Soalnya beliau itu kan yang sering ke rumah dinas-dinas itu. Jadi ada juga tuh ya dari dinas-dinas terkait turun langsung juga ke tempat Bapak ya untuk meninjau lokasi nih seperti apa kekurangan dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Mungkin Laut. sudah tahu tinggal itunya aja lagi. Eksekusi ya. Mungkin awal tahun kita tuh berdoa ya lah mudah-mudahan. Amin. Oke, nah harapannya nih Pak, harapan dan pesan untuk usaha sendiri dan kedepannya gimana, ada nggak mau bikin kerupuk-kerupuk yang lain mungkin dari cumi atau apa gitu? Kalau harapan kita yang ini kan sudah pasti yang harapannya kan memajukan. Maju ya. Apalagi itu kalau variannya itu masih dalam menuju ke emplang, ke steak. Mau. Itu tadi. Oke. Jadi teman-teman kalau kalian mau beli atau penasaran nih seperti apa rasanya dari kerupuk udang dari UMD atau usaha mandiri ya. Jadi kalian bisa aja tuh dihubungin Bapak Juriansa ya Pak ya. Produksi Mama Faisal, Desa Tanjung Dewa, RT 05 Kecamatan Pacipatan, Kabupaten Tanah Laut. Nomor HP beliau di 0823 53 06 2262 ya. Jadi ini perizinannya sudah nampaknya ya teman-teman ya. Tapi ini ada halal-halalnya gitu nggak Pak dari kerupuk ini Pak? Ini sekarang menuju ke sana, menuju mungkin awal tahun mungkin. Menuju ya Pak ya, alhamdulillah. Tapi oke deh, sini sudah PRT-nya sudah, sisa menunggu sertifikasi halalnya aja lagi di awal tahun mungkin ya. Mudah-mudahan dipercepat ya Pak. Oke, nah dari Ibu Eni nih Bu, gimana nih harapan ke depan atau pesan-pesannya untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut nih Bu? Selain pewarnaan. Ceritakan aja Bu, Iya. terus terang. Ya, harapan kami kepingin juga pengrajin purun ini yang kami kelola ini mudah-mudahan kami kepingin maju seperti Sasirangan, karena Sasirangan tuh kalau booming kan bisa Booming banget dia. menasional gitu. Iya. Iya, viral gitu. Jadi kami kepingin pada masalahnya gini, purun ini ciri khas Kalimantan. Iya, betul. Ya, gimana kita melestarikan benda yang sepertinya sangat sepele, karena ini kan cuman purun sih, cuman serumpun dengan rumput-rumputan liar ya Iya, gitu. betul. Tapi setelah di tangan para ahli, iya, jadi bagus ya, jadi Bu, ya? bagus gitu. Jadi Kalau saya lihat ya bagus-bagus dari segi punya pewarna. nilai jual gitu Pak ya. Iya. Jadi tapi karena dengan kemampuan atau mungkin ilmu yang masih belum mampu Mumpuni. benar, belum Ya, mumpuni, mumpuni. masih pas-pasan. Kami berharap mudah-mudahan beliau yang di dinas yang terkait, jadi nggak bisa nyebutin satu-satu, Iya. mau memberikan bimbingan, memberikan kami arahan-arahan supaya Oke. kami bisa lebih bagus, lebih maju, meningkatkan kemampuan para pengrajin purun di desa kami sehingga purun ini sejajar dilirik sama dengan Sasirangan juga kedudukannya begitu. Kedudukannya ya, Iya, Bu, karena memang kalau di pameran-pameran purun ini cantik juga. Dia nggak kalah cantik, Iya, nggak kalah nilai menarik jualnya juga. ya naik juga. Iya, tapi dengan catatan dia
bikin yang memang betul-betul cantik gitu, Iya. nah layak dan pantas untuk dipamerkan gitu. Dan itu harus melalui tangan yang terampil yang mendapatkan bimbingan dan arahan dari beliau-beliau yang berwenang dan bisa. Jadi kami berharap sekali mudah-mudahan dengan sejak hari ini gitu suara saya didengar, mudahan saya mohon sekali bimbingannya untuk khususnya saya mohon untuk Desa Lianganggang karena para pengrajinnya antusias sekali, Antusias ya Bu ya. benar Inge. Semua warga pun terlibat di situ nampaknya Iya. ya, Ibu tadi kan. Iya terlibat, memang terlibat benar. Jadi mereka senang gitu. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan purun kita ini nanti setelah kita mempunyai ilmu yang bagus, yang bisa benar-benar membuat seperti yang mau diharapkan, pengen bagus kayak orang, bisa diterima. Betul-betul di waktu mendapatkan pelatihan tuh benar-benar ilmunya tuh dipakai, diresapi. Jadi kita nggak sia-sia gitu, beliau-beliau nggak sia-sia juga memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. Jadi seperti itu aja harapan kami, mudah-mudahan purun di Desa Lianganggang Bisa terangkat ya. terangkat. Oke. Itu teman-teman ya harapan Ibu dari Eni untuk usaha yang dirintis, semoga purun ini lebih terangkat juga seperti Sasirangan, itu harapan ibunya ya. Jadi untuk ibunya nih bisa promosi lagi nih Bu, dari harganya berapa, kalau sosial medianya apa, kalau mau beli di mana, silakan Ibu promosi lagi nih. Ini sudah di akhir acara. Berjualan kayak orang kita tuh. Iya. Kalau mau pesen sama kami, baik bentuk besek seperti yang sudah pernah dipesan oleh Bapak Fahru untuk jamuan di restoran beliau waktu itu, alhamdulillah dapat tanggapan bagus juga. Ya, alhamdulillah ya responnya ya. Iya responnya. Kemudian mau pesen bakul purun, kebanyakan kami dapat pesanan tuh Pak kalau mau hari raya Idul Fitri katanya untuk menyikap untuk supaya kita tidak bergantung dengan plastik karena memang plastik tidak bagus, apalagi kan daging bentuknya makanan. Oh iya. Dulu waktu hari raya Idul Fitri kami dapat pesanan itu sampai hampir 500-an untuk tempat daging. Ya. Banyak Dan juga ya. itu alhamdulillahnya kami jadi senangnya gini, kita melibatkan beberapa pengrajin purun. Mereka senangnya di situ kan, merasa berbagi rezekinya di situ. Merasa diperhatiin, jadi berbagi rezeki. Iya, begitu betul. Jadi bisa pesan untuk sementara ini, nanti mungkin bisa pesan sama Ibu Yeni karena kebetulan Ibu Yeni yang mengelola di BUMDes karena kami kerjasama dengan BUMDes, dan pengrajin purun ini di bawah naungan PKK. Iya, jadi nanti WA yang sudah saya sebutkan tadi bisa dihubungi juga. Dihubungin ya. Masalah harga insya Allah terjangkau aja kok. Terjangkau nggak ya, ada yang mahal. Nggak Bisa. sampai mahal-mahal banget sih. Enggak. Saya rasa bisa terjangkau kok. Nggak sampai 50 tuh. Iya, 2,5 tadi Bu ya. 2.500 yang paling murah itu kan. Iya, 2.500. Kayak gini kan cuma 2.500 saja. Murah. Iya kan. Untuk tempat minum ya. Iya, untuk tempat minum. Memang kalau cuma dilihat gini nggak cantik kan, tapi ini kan memang baru contoh. Ini mentahnya ya. Kalau cantiknya nanti kan misalkan dikasih di sini. Nah itu tugasnya Ibu Yeni. Makanya ini bekerja sama dengan Ibu Yeni karena beliau yang di bagian koleksinya. Iya itu. Oke, berarti dari Ibu ini bahan mentahnya cuman sudah jadi. Iya. Nah, untuk Ibu Yeninya di permak-permaknya ya Bu ya. Karena yang cantik-cantik sudah payu semua. Oke. Sudah laku ini jadi yang mentahnya aja, mohon maaf. Yang ada pernik-perniknya tuh sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Mau minjem kan malu, sudah dibeli gitu. Jadi saya jujur aja nggak bisa minjem gitu, malu kan. Jadi biar seadanya aja dulu. Cuman insya Allah ini ada yang bagus betul gitu. Oke, kedepannya mungkin ya Bu ya. Dengan dibimbing, diberi arahan, insya Allah kami siap untuk maju. Ya. Oke. Itu teman-teman ya cerita menarik dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut, dari Ibu Eni dan Bapak Juriansah ya kan. Dari terkait usaha mereka dari tas purun atau purun deh semua, dan dari Bapak produksi Mama Faisal nih, dari Bapak Juriansah juga kerupuk udang ya kan, jangan lupa tuh dibeli ya karena siap aja tuh dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ini. Dan juga kalian jangan lupa untuk selalu hot ya teman-teman ya, himung olahan tanah laut ya, karena olahan tanah laut ini juga bersaing teman-teman dengan produk-produk lainnya ya, yang di daerah-daerah lain pun.
Jadi nggak usah jauh-jauh di tanah laut pun sudah banyak yang kalian cari juga. Oke, terima kasih untuk Ibu Eni dan Bapak Juriansa sudah berhadir di pagi menjelang siang hari ini. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami juga kan di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Talaut, Amin, ya kan, amin. dan juga bisa didengar oleh dinas-dinas terkait apa yang menjadi harapan, apa yang jadi hambatan dari usaha-usaha yang Bapak rintis mungkin ya. Amin. Amin. Oke, dan di sini saya yang bertugas Muhammad Ferry mohon pamit undur diri, dan saya akan bertemu lagi di pelaku UKM di minggu yang sama, minggu yang akan datang mungkin ya, di hari yang sama, di jam yang sama, dan narasumber yang berbeda. Dan saya di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.